Oh iya, maaf ya Pak. Bu, saya taruh sebentar ya sini. Oke, buat. Tulis aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Setio Sukowardani. Setio Bu Dani. Dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu melimpah di SDIP Rahmaniah ini. Salam hangat dari Kepala Sekolah Bapak Wawan, salam hangat dari CGP saya Ibu Endah, serta salam hangat juga untuk Bapak Ibu guru di SDIT Rahmaniah yang tercinta ini. Ini bukan rumah saya, cuman saya merasa ini rumah saya. Jadi saya mau ngacak sebentar ya, mohon izin Bapak Kepala Sekolah. Tujuan dan niat saya di sini akan saya paparkan agar Bapak Ibu peserta yang ada di sini tahu maksud dan tujuan saya. Saya sudah 2 kali di sini, yaitu pendampingan bersama CGP saya, Ibu Endah. Ini yang kedua, niat dan tujuan saya adalah tentang prakarsa perubahan visi, yaitu cita-cita, keinginan, perubahan visi yang ada di modul 1.3. Tetapi nanti CGP saya juga akan memaparkan juga tentang modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, tentang modul 1.2 tentang peran guru penggerak, sampai kepada modul 1.3 tentang prakarsa perubahan visi dan modul 1.4 tentang budaya positif. Alhamdulillah CGP saya sekalian saya mau menyampaikan kepada teman-teman dan Bapak Kepala Sekolah Wawan bahwa CGP saya dengan segala kesibukannya tepat waktu untuk menyelesaikan tugas di dalam LMS. Ya, apresiasi yang luar biasa, dengan sakit, dengan lelah, dengan macem-macem, itu kayaknya nggak ada rasanya gitu. Jadi selalu semangat dan selalu memacu kepada teman-teman yang belum mendaftar CGP untuk segera mendaftar. Maksudnya seperti itu, arahnya ke sana gitu. Jadi bisa mencontoh kepada CGP saya yang sudah teruji, panas, dingin, hujan, badai, salju, macam-macam. Nah, why not gitu. Gitu dilalui, semuanya akan dilalui. Nah, wes Coca-Cola lah pokoknya gitu. Nah, di sini saya bangga sekali, bahagia sekali, saya sudah merasa diri saya, nggak tahu kepala sekolah merasa apa enggak, tapi saya merasa bagian dari keluarga SDIT Rahmaniah gitu. Nah, di sini saya menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa CGP saya nanti akan semuanya memaparkan. Sebelumnya saya juga terima kasih waktu yang sudah diberikan kepada saya. Niat dan tujuan saya dari BBGP oleh utusan dari Kemendikbud sudah saya jalankan dari mulai pendampingan pertama, pendampingan kedua, saat ini juga. Untuk itu saya juga terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah ya Pak ya, saya diberi waktunya. Nah, saat ini Bapak Kepala Sekolah akan bergantian dengan saya untuk memaparkan atau memberikan petuah-petuah kepada kami semuanya, termasuk kepada CGP kami. Sebelumnya nanti juga disampaikan kepada CGP saya hal-hal yang harus Bapak Ibu diskusikan. Untuk mempersingkat waktu saja, Bapak Kepala Sekolah mohon izin untuk bisa menyampaikan petuah kepada kami semuanya. Mangga Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu pendamping CGP untuk Ibu Sriwardayani, Ibu Dani ya Bu panggilannya. Kemudian kepada Ibu Endah sendiri sebagai CGP dan kepada rekan-rekan guru di SDIT Rahmaniah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala
pagi hari ini kita bisa sama-sama mengikuti ya. Nanti kita akan mendengarkan paparan dari Ibu Endah CGP SDIP Rahmania yang beliau nanti mungkin akan menyampaikan beberapa hal dalam pendampingan ini pendampingan yang kedua ya. Pendampingan individu yang kedua, sebelumnya di bulan lalu sudah dilakukan yang pertama ya. Dan pada hari ini nanti Bu Endah akan menyampaikan terkait disiplin positif. Visi. Visi. Prakarsa perubahan visi. Dan tentunya ini sangat berarti buat kita teman-teman, Bapak Ibu guru, bahwa sekolah selalu mendukung untuk memperbanyak lagi nanti calon guru penggerak. Ya. Untuk apa? Untuk kemajuan sekolah itu sendiri. Untuk kita semuanya yang tujuannya untuk anak-anak kita. Visi yang dibangun oleh sekolah tujuannya adalah untuk proses pembelajaran anak-anak itu sendiri. Dirancang sedemikian rupa sehingga goalnya nanti bagaimana perubahan karakter yang terjadi pada saat ini. Karena dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila tentunya ini sangat berkaitan mendukung kita semuanya supaya anak-anak lebih memahami bagaimana proses belajar yang sebetulnya. Kemudian Bapak Ibu guru juga bisa mudah menyampaikan pembelajaran juga kepada anak-anak. Terkait dengan kegiatan ini, alhamdulillah mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar, dengan sukses. Dan tentunya kita dukung sehingga Ibu Endah ini bisa tuntas sampai dapat sertifikat nanti ya sebagai guru penggerak. Amin ya rabbal alamin. Kalau sekarang kan karena proses masih CGP ya Bun ya. Jadi nanti insya Allah waktu berlalu terus berjalan, lelahnya menjelilah tadi ya. Lautan ku seberangi, gunung ku daki. Wah luar biasa, ini akan menjadi cerita nanti ya. Ketika sudah selesai, Masya Allah, akhirnya ya itulah gitu. Kehidupan memang kalau mau istirahat ya jangan di dunia ya. Kalau mau istirahat pasti ada ujian ya, rasa lelah, rasa capek, malas dan sebagainya itu pasti ya. Tapi kita menjadi orang-orang hebat tentunya dengan ujian yang Allah berikan, ya Allah pasti akan sanggup, kita akan sanggup gitu menghadapinya. Ya apalagi terkait dengan model-model dalam pembelajaran di sekolah sudah biasa menjadi bagian kita. Maka Bapak Ibu semuanya hayu kita daftar kembali ya untuk menjadi guru-guru penggerak nanti ya. Supaya kita bisa bergerak lebih cepat lagi gitu ya. Sehingga tuntutan zaman ini kita bisa terus mengikuti ya. Sehingga apapun perubahan kurikulum nanti ke depan ya kita sudah siap. Karena insya Allah kita memang sudah terbiasa dengan perubahan-perubahan yang ada, sehingga efeknya ya kita nanti bisa saling sharing ya intinya gitu ya. Dalam hal ini tentunya ya Bu Endah akan sharing kepada kita dan mudah-mudahan nanti betul-betul kita sampaikan juga kepada rekan-rekan guru yang lain, lalu kemudian bisa juga nanti sampai kepada anak-anak itu sendiri. Selamat untuk Bu Endah dan juga terima kasih kepada Ibu pembimbing ya yang senantiasa terus menemani, membersamai, membimbing Bu Endah sehingga mudah-mudahan bisa sesuai dengan apa yang sekolah harapkan, yang kita harapkan. Itu dari saya, terima kasih dan mohon maaf mungkin Bunda ini ke tempat dan sebagainya kalau kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu. MC. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas semangat, masukan, dorongan, motivasi yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Kepala Sekolah kita Bapak Wan. Semoga sehat selalu ya Pak. Amin. Akan selalu ketemu dengan saya. Jangan bosan ya Pak. Kita ice breaking ya Bu. Kayaknya nggak kenal nanti. Ice breakingnya gampang. Tetap di tempat duduk. Contohnya saya sama TikTokan dulu sama Bu Endah ya. Sebutkan nama kamu dan rumahmu. Ayo, dia menjawab, rumahku B. Misalkan namaku Endah dan rumahku Beji. Lanjut gitu. Gampang kan? Gampang. Dari saya ke Bu Endah dulu ya. Speakingnya yang simpel-simpel aja. Ya gitu.
Ulang lagi Bu, sekali lagi Bu. Oke, saya langsung nembak ke CGP saya ya. Soalnya kalau nembak ke CGP saya TikToknya gampang gitu karena tiap hari begitu. Oke, 3, 2, 1. Sebutkan nama lengkap dan rumahmu. Ayo. Namaku Enda, rumah di Sukma Jaya. Lanjut. Saya Eka, rumah di Cilodong. Lanjut. Nama saya Sevi, rumahnya di Depok. Lanjut. Nama saya Nurdan, rumahnya di LA. Wih, keren. Kita Agung. Keren banget. Masya Allah. Depok. Lanjut. Namaku Doni Pamungkas di Depok 1. Lanjut ini lanjut. Rumahnya di Kalimuya, lanjut. Saya belum. Namaku Dani dan rumahku Beji. Oke, mari kita bernyanyi, mari kita berdoa, semoga selalu selamat selalu. Oke, teman-teman SDK-nya ala-ala aja. Oke. Terima kasih semuanya. Ini ya, saya mau spill sedikit nanti yang akan dilanjutkan paparan dari CGP saya bahwa filosofi KHD ini tentang bagaimana Engaso Song Tulodo, Eng Matio Mangunkarso dan Tuturi Handayani. Bagaimana dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Insya Allah nanti sama CGP saya disampaikan lebih lanjut. Untuk yang modul 1.2 adalah peran guru penggerak. Bagaimana kita bisa menggerakkan sekolah kita, rumah kita yang kedua. Ini menjadi lebih baik. Sekarang yang sudah dilakukan oleh Bapak Wawan dan jajarannya sudah bagus. Cuman bagaimana bisa mempertahankan bagusnya ini. Syukur alhamdulillah bisa maju ke level yang lebih atas. Itu kan semua harapan semua manusia seperti itu. Dan yang ketiga adalah prakarsa perubahan tentang visi. Artinya bukan niat saya sebagai PP dan bukan niat CGP saya untuk merubah visi SDIT Rahmaniah yang udah ada, tapi kita belajar mensejajarkan, kita belajar sesuai dengan filosofi KHD ini merangkum prakarsa perubahan visi untuk ke depan, untuk siswa kita 10 tahun ke depan. Jika CGP atau Bapak Ibu semuanya nanti terkendala di dalamnya, kita bisa berkiblat kepada profil pelajar Pancasila kita atau berpatokan kepada itu. Jadi sekali lagi tidak merubah visi yang sudah ada di SDIT Rahmaniah, tapi kita mensejajarkan. Apakah sudah selaras? Kalau sudah selaras, yuk kita jalan bareng. Kalau memang harus ada yang ditambahkan, berarti 3 tahun ke depan insya Allah kita tambahkan, tentunya sesuai dengan kebijakan dan pemangku kebijakan yang ada di sekolah SDIT Ar-Rahmaniah ini. Tentunya semua itu karena kita tahu bahwa visi biasanya dilakukan perubahan itu setelah 3 tahun Bapak Ibu. Jadi setelah kita diskusi panjang lebar ini nanti akan menghasilkan kesimpulan. Nah, kesimpulan itu nanti dibawa oleh CGP saya pada saat lokakarya nanti. Jadi niat saya, tujuan saya udah jelas untuk memberdayakan, meningkatkan, memotivasi, memberdaya gunakan CGP saya yang sudah berkualitas dan yang selalu pantang menyerah berkompetisi ini untuk menuju ke depan lebih baik lagi. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih paparan atau niat tujuan yang sudah saya sampaikan saat ini. Nanti waktu saya kembalikan, waktu saya berikan lagi kepada CGP saya untuk memaparkan materi-materi yang sudah disiapkan oleh CGP saya. Tentunya nanti dengan beberapa alat bantu, yaitu yang namanya kalimat rumpang Bapak Ibu. Kalimat rumpang itu adalah kalimat yang belum jadi atau belum selesai. Jadi nanti Bapak Ibu menyelesaikan di dalam diskusi ini sehingga memunculkan visi yang Bapak Ibu diskusikan bersama CGP saya. Nah, setelah itu nanti bisa mengambil kesimpulannya. Di dalam prakarsa perubahan ini apa kesimpulan dari diskusi Bapak Ibu semuanya? Terus dari kesimpulan Bapak Ibu semuanya ini, apakah visinya memang sudah selaras dengan SDIT Ar-Rahmaniah yang sudah berjalan seperti ini? Kalaupun memang harus ada perubahan, mungkin 3 tahun kemudian visi yang sudah kita bentuk saat ini bisa dimasukkan di 3 tahun kemudian. Itu pun atas izin dari pemangku jabatan yang ada di SDIT Ar-Rahmaniah. Demikian ya Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan terima kasih semuanya. Mangga waktunya dipersilakan oleh Ibu Endah Sriwardayani
Waktunya dipersilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Ibu. Ya, terima kasih Ibu Dani yang selalu setia mendampingi saya, mendampingi individu. Ya, sebelum saya mulai, saya mau pantun sedikit. Ya, contohkan. Orang yang salah harus dihukum, biar adil buat semua kaum. Saya ucapkan assalamualaikum, sambutlah pagi dengan tersenyum. Ya, satu lagi. Ya, ada kertas diberi perekat. Kertasnya kuat, dalamnya hangat. Ya, selamat beraktivitas wahai sahabat. Semoga kita tetap selalu semangat. Ya, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Wawan Hermawan selaku Kepala SDIT Rahmaniyah yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara ini. Ucapan terima kasih juga kepada Ibu Setio Sukowardani MPD atau Ibu Dani sebagai pendamping individu, pendamping saya di program guru penggerak Kemdikbud. Kemudian teman-teman guru SDIT Rahmaniyah yang selalu semangat insya Allah bisa hadir di tempat ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu banyak memberikan nikmat kepada kita semua. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini, di luar udaranya cerah, mudah-mudahan juga secara hati-hati kita ya Allah berikan keberkahan buat kita. Di kesempatan hari ini Allah izinkan saya mau sedikit berbagi dengan teman-teman guru di SDIT Rahmaniyah, karena ini bagian dari program guru penggerak ya Bu Dani ya. Ya, beliau setiap 1 bulan sekali hadir ke sekolah saya untuk pendampingan anak didiknya di CGP gitu. Kebetulan saya saat ini mengikuti kegiatan guru penggerak, program guru penggerak mulai dari bulan Agustus kemarin ya Bu, Agustus, dan insya Allah selesai bulan Mei tahun depan, masih lama gitu ya. Jadi mungkin ini diklat yang terlama ya Bu. Ya, banget dengan tugas-tugas yang bertubi-tubi, tapi insya Allah kalau kata Bapak Instruktur, kata Pak Menteri, orang-orang tangguh karena di luar job ngajar kita dengan tugas-tugasnya yang luar biasa banyaknya harus bisa memanage waktu gitu. Jadi memang kami dan teman-teman di program guru penggerak mau nggak mau harus bagi waktu ya Bu, karena kalau nggak bisa bagi waktu kerjaan inti kita juga akan keteteran gitu. Enggak Bu, alhamdulillah gitu ya. Jadi memang kegiatan guru penggerak ini tidak mengganggu tugas kita dalam mengajar, karena aktivitasnya kita sore, biasanya sore dan malam gitu. Dan kegiatannya untuk saat ini masih banyak di kegiatan daring ya Bu, kecuali lokakarya kita offline gitu. Baik, tidak panjang lebar mungkin yang saya sampaikan di prolog. Saya hari ini akan berbagi bekal yang sudah saya dapat selama ikut kegiatan guru penggerak selama kurang lebih hampir 3 bulan ya Bu. Karena di guru penggerak ini ada modul-modul. Kalau mungkin teman-teman ada yang bertanya, kok mau gitu ikut kegiatan ini, dapat apa dan sebagainya. Jadi memang awalnya begitu. Kita agak jet lag dengan kegiatan ini, luar biasa padat, tapi ternyata kita dapat ilmu baru. Memang dengan mengikuti kegiatan ini kita banyak belajar. Kita di sini nggak belajar bikin RPP Bu, nggak bikin silabus, tapi memang dapat ilmu baru yang memang membuka wawasan kita untuk senantiasa terus mengembangkan diri, memberikan yang terbaik untuk anak didik kita di sekolah. Gitu. Adalah berfokus
Ya Bu ya. Jadi kita berfokus kepada psikologis, baik psikologis anak, psikologis bapak ibu guru di sekolah, dan psikologis iklim yang ada di sekolahan. Jadi memanajemen tentang psikologis dan kontrol emosi. Jadi mata pelajaran yang ilmunya sangat tinggi di sini. Nggak hanya sekedar matematika, bahasa Indonesia dan lain-lain. Begitu ya Bu ya? Ya Bu, kurang lebih. Ya baik, mungkin sebagai gambaran saya mempelajari modul 1 ini 2 bulan ya Bu. Modul 1 2 bulan baru selesai. Di dalam modul 1 ada anak-anaknya 11, 12, 13 dan 14. Kita sekarang sudah masuk ke awal modul 2. Nah, modul 1 yang saya pelajari itu tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk pendidikan Indonesia. Jadi memang kita punya tokoh pendidikan yang bukan cuma sekedar nama, tapi pemikiran-pemikiran beliau tuh sangat update sampai sekarang juga kita gunakan. Nanti mungkin akan saya jelaskan. Kemudian modul 1, 2 itu mengenai peran dan nilai guru penggerak. Kemudian yang ke 1, 3 adalah visi guru penggerak. Yang keempat adalah disiplin positif. Nah, modul 2 kita sekarang sudah masuk ke modul 22 ya Bu Dani ya. 21 kita belajar pembelajaran diferensiasi. Gitu. Kemudian pembelajaran modul 21 tentang kompetensi pembelajaran sosial emosional gitu. Jadi, tapi yang hari ini akan saya paparkan sedikit mengenai modul 1 karena memang bahasan materi kita kali ini tentang pembahasan visi sekolah gitu. Baik, Bapak Ibu, mungkin tak kenal maka tak sayang. Apa saja yang saya dapatkan selama ini mungkin saya sedikit berbagi dari modul 1-1. Saya izin duduk, Bu Dani boleh Bu? Boleh duduk ya? Ya baik. Ya, di sini ada modul 1-1 mengenai ya filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita mungkin semua tahu beliau adalah tokoh pendidikan kita, Bapak Pendidikan Nasional yang saat ini mungkin anak didik kita sampai saat ini ada yang belum tahu siapa itu Ki Hajar Dewantara gitu. Mungkin kita pun belum mengenalkan mereka kepada anak-anak didik kita. Tapi pemikiran-pemikirannya ternyata setelah kita gali, kita pelajari, itu sangat kompeten untuk kita jadikan pembelajaran saat ini. Ya, sebagai gambaran ini biografi Ki Hajar Dewantara. Nah, ini trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang mungkin kita hanya sekedar tahu selama ini hanya ininya aja, pesan-pesannya Ingarso Sung Tulodo gitu ya. Jadi trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang pertama itu Ingarso Sung Tulodo. Jadi di depan itu memberikan contoh. Artinya guru itu bisa memberikan keteladanan dalam perkataan, perbuatan kepada murid-muridnya. Kemudian yang kedua itu adalah Ingmadio Mangunkarso. Jadi di tengah-tengah dia memberikan semangat, selalu memberikan semangat. Artinya guru selalu memberikan bimbingan atau semangat kepada murid-muridnya. Yang terakhir adalah Tuturi Handayani. Nah, ini jadi simbol sekarang ya, Tuturi Handayani. Tapi kita tahunya cuma simbol. Tapi di balik Tuturi Handayani itu apa artinya? Di belakang itu senantiasa guru itu selalu memberikan dorongan kepada anak didiknya, gitu ya. Jadi selalu memberikan dorongan kepada murid-muridnya. Nah, di sini kerangka perubahan Ki Hajar Dewantara, konsep perubahan Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah menuntun. Guru itu sebagai penuntun, nuntun tuh kalau anak belajar jalan, dia nuntun supaya anak tuh bisa berjalan seperti apa, menuntun supaya nggak salah arah, nggak jatuh di tengah jalan dan sebagainya. Jadi guru itu menjadi pamong dalam menuntun murid-muridnya. Kemudian yang kedua, kerangka perubahan Ki Hajar Dewantara adalah memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, gitu. Jadi guru itu merawat karakter siswanya dalam pembelajaran. Jadi kodrat alamnya anak-anak itu pasti, apalagi anak SD, kodratnya senangnya main gitu. Bukan berarti belajarnya sambil main gitu. Tapi nanti kita bisa kolaborasikan bermain, belajar dari bermain gitu. Bukan berarti setiap belajar harus bermain, bukan. Tapi konsep belajar dari bermain bisa kita gunakan. Gitu. Kemudian memperhatikan kodrat zaman. Saat ini zamannya IT 4.0 gitu menuju 5.0, anak-anak mau nggak mau harus melek teknologi. Gurunya juga seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan kodrat zaman. Jadi kita memberikan pembekalan
merawat karakter siswa supaya tidak ketinggalan zaman, tapi karakter-karakter mereka juga tetap kita perhatikan. Kemudian kerangka perubahan berikutnya adalah menanamkan budi pekerti atau akhlak mulia. Jadi guru menjadi teladan yang baik untuk siswanya pastinya. Kemudian yang keempat adalah bukan tabula rasa. Jadi siswa bukan kertas kosong yang dapat digambar sesuai keinginan orang dewasa. Jadi siswa itu sebetulnya punya benang-benang yang karakter dasarnya, bukan benang kosong. Jadi mereka punya karakter dasar karena keluarganya beda-beda. Tinggal kita yang menebalkan, gitu. Cocoknya di mana nih ditebelin gitu. Jadi memang tidak bisa anak-anak tuh kita gambarkan seperti kertas kosong karena karakter background keluarganya juga beda-beda gitu. Jadi tinggal kita yang menebalkan. Karakter baiknya lah yang kita utamakan, kita prioritaskan. Kemudian yang kelima adalah menghamba kepada anak. Ya, menghamba maksudnya bukan kata kunci menghamba itu maksudnya menciptakan pembelajaran yang membuat siswa itu bahagia. Karena ada latar belakangnya. Iya, baik, ya. Jadi pembelajaran yang menciptakan anak-anak itu semakin bahagia bagaimana. Nah ini ya setelah saya belajar modul satu-satu ya Bu. Nih awalnya begini Bu. Sebelum saya belajar ini siswa pembelajaran berpusat pada guru. Kayaknya anak-anak belajar klasika tuh lebih enak gitu, nggak capek kita dengerin gitu. Pasti sebelum saya belajar gini. Kemudian lebih memprioritaskan pada kemampuan kognitif gitu. Jadi kejar target dan sebagainya. Ternyata itu salah Bu. Kemudian membuat aturan kelas yang membatasi interaksi anak dalam belajar. Jadi nggak boleh berisik, biar tenang di kelas. Bikin aturan yang begitu gitu. Nah, kemudian fokus kegiatan pembelajaran adalah ketuntasan target kurikulum. Kemudian memberikan batasan kepada siswa untuk memanfaatkan teknologi hanya dalam pembelajaran aja. Kemudian memberikan instruksi dalam pembelajaran tanpa memberikan contoh, cuma ngasih tugas tapi nggak ngasih contoh gitu. Nah, setelah pembelajaran ini baru terbuka bahwa pembelajaran itu berpusat kepada siswa. Makanya saya berusaha menyajikan pembelajaran yang berpusat kepada siswa atau yang lebih menekankan keterlibatan atau keaktifan dan interaksi siswa yang lebih banyak. Kemudian yang kedua, memperhatikan kodrat anak dalam menyajikan pembelajaran. Pembelajaran memperhatikan kodrat anak yaitu bermain. Pembelajaran disajikan mengkolaborasikan permainan anak menjadi bagian yang menyenangkan dalam belajar. Kemudian yang ketiga, memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, bakat, minat siswa dalam merdeka belajar. Jadi saya sebagai fasilitator yang mengarahkan siswa sebagai belajar sesuai potensinya, minat, bakat, dan cara belajarnya. Kemudian pembelajaran mulai dilaksanakan dengan cara pamong, yaitu menuntun dan mengarahkan siswa agar tidak kehilangan arah. Yang keempat, melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti. Ya, saya berusaha menciptakan pembelajaran yang seimbang dan holistik, memberikan keteladanan yang baik bagi siswa dalam pengembangan budi pekerti. Selanjutnya, membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya. Jadi memberikan pemahaman kepada siswa dalam memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran dan kegiatan positif seperti menggunakan internet, LMS, medsos, kemudian pengaruhnya dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia. Yang keenam, membimbing siswa untuk memunculkan sifat-sifat baik. Jadi saya berusaha menggali potensi siswa dengan menyajikan pembelajaran yang sesuai dengan karakter dan gaya belajar siswa, berisi gerak, suara, dan kata-kata. Ya, ini sudah. Ya, jadi kesimpulan dari modul 1, siswa harus dipandang dengan rasa hormat dan menjadi pusat dalam pembelajaran. Jadi guru harus menerima macam-macam anak yang berbeda sesuai kodrat dan fitrahnya. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan adalah bagaimana memerdekakan belajar. Kemudian guna mencapai kemerdekaan belajar yang tujuannya utamanya adalah menjadikan siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Ya, sekarang kita masuk ke modul 2, peran dan nilai guru penggerak. Mohon maaf Bu Dani sebelumnya karena saya bukan wali kelas. Jadi prakteknya saya ngacak-ngacak Bu. Kebetulan saya ngajar di kelas 5. Kayak di kelas ini ada teman saya Bu Sepi. Pada saat mungkin beliau nggak masuk, saya yang megang kelas kemarin, bikin keyakinan kelas dan sebagainya. Jadi ngacak-ngacak pembelajaran, kadang pakai kelasnya Bu Suci,
kelasnya Bu Rita gitu. Jadi pas jam saya ngajar Bu. Jadi memang modelnya kalau wali kelas kan bisa mendesain kelas ya. Kalau saya ada kendala di situ Bu, karena saya bukan wali kelas gitu. Jadi hanya menerapkan pembelajaran, tapi untuk desain kelas, membuat kelas yang nyaman masih belum maksimal karena saya nggak megang kelas gitu. Ya. Lanjutnya modul 1-2 peran dan nilai guru penggerak. Ya, gambaran diri saya nih setelah lulus CGP ya Bu, selama 3 tahun gitu. Jadi guru yang terus bergerak. Bergerak tuh dalam tanda kutip ya, fisik dan ide-ide gitu. Membuat perubahan, kemudian menjadi guru yang merdeka. Merdeka bukan berarti nggak mau terikat dengan siapapun, tapi bebas bereksplorasi gitu. Kemudian menjadi teladan yang baik, ya betul Bu. Kemudian melahirkan murid yang bahagia dan berkarakter positif. Ya, lanjutnya ini nilai-nilai guru penggerak. Jadi memang yang ada pada diri, dan ini merupakan nilai-nilai guru penggerak yang saya dapatkan. Yang pertama itu berpihak kepada murid. Yang kedua adalah mandiri, ketiga adalah reflektif, yang keempat adalah kolaboratif, yang kelima adalah inovatif. Nah, ini kegiatan yang berpihak kepada murid. Ya, ini contohnya, ini pakai kelasnya, kelas ada beberapa kelas yang saya pakai gitu. Jadi laboratoriumnya banyak Bu kelasnya Bu, karena saya mobile di 6 kelas gitu. Ya. Ini contoh-contohnya ya, kegiatan yang sudah saya lakukan, mengikuti pelatihan ya, ikut rapat KKG, menjadi coach gitu. Ini reflektif ya, yang sudah saya lakukan dalam kegiatan peran dan nilai guru penggerak. Oke. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke modul 1-3 mengenai visi guru penggerak. Ya, sebelum kita masuk ke materi, saya baca puisi dulu, boleh Bu? Oke. Ini puisinya karya Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia, sebagai refleksi awal pembukaan modul 1-3 mengenai visi guru penggerak. Jadi di sini, mohon maaf guru ibu-ibu, puisinya masih amatiran, jadi sekedar membacakan. Mudah-mudahan apa yang dibaca ada kata-kata, kata kunci yang bisa menjadi penyemangat kita dalam mengajar. Jadi aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai Ngeliep itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur Palaran, bukan lagi pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyikan di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Jadi ini puisi yang merefleksikan begitu luas sudut pandang mungkin pemimpin pertama kita yang bisa kita jadikan contoh. Jadi kita bukan melihat diri sendiri, tapi memang anak didik kita gitu. Bukan tanggung jawab mengajar itu hanya kepada 1 orang 2 orang, tapi memang tanggung jawab ke depan yang semakin jangka panjang gitu.
Bukan hanya kita ajarkan anak didik kita saat ini, tapi tanggung jawab kita mendidik, menuntun anak-anak untuk jangka panjang, berpuluh-puluh tahun ke depan. Imbasnya seperti itu. Nah, kemudian ini adalah refleksi mandiri. Ya, refleksi mandirinya untuk modul 1.3 kita semua mengenal Sumpah Palapa. Jadi dari Gajah Mada lewat sejarah kita belajar bagaimana kemudian visi Gajah Mada itu diartikulasikan sebagai sumpah, menggerakkan kerajaan Majapahit menjadi kerajaan besar. Padahal Gajah Mada itu bukan raja, tapi dia patih. Tapi dia bisa menggerakkan seluruh rakyat yang ada di kawasan kekuasaan kerajaan Majapahit untuk bergerak. Lewat apa? Jadi visi pribadi beliau begitu kuat dipercaya hingga didukung oleh warga dan kerajaannya. Visi itu menguatkan hatinya, kemudian menggerakkan hati semua orang dan mempersatukan gerak bersama dalam pencapaiannya. Gajah Mada adalah Mahapatih, bukan raja dari kerajaan Majapahit saat itu. Kisah Gajah Mada itu dapat kita tarik ke dalam konteks guru dan sekolahnya. Guru memang bukan kepala sekolah, namun jika visi seorang guru memiliki makna yang kuat, maka visi tersebut berpeluang menghubungkan hati lebih banyak pihak, sehingga kemudian mengundang upaya kolaboratif demi mewujudkannya. Nah, visi seorang guru harus dapat diamini semua pihak, karena sangat jelas keberpihakannya kepada murid. Gitu. Jadi pentingnya setiap guru memiliki visi. Dalam mengajar kita harus memiliki visi, bukan hanya visi sekolah tapi visi pribadi sebagai pendidik di dalam kelas-kelas kita. Kemudian refleksi mandiri berikutnya adalah visi mengenai murid nantinya menjadi bintang petunjuk. Dengan visi itu sebagai bintang petunjuk arah bagi guru dalam menentukan program dan strategi pembelajaran. Untuk membantu Bapak Ibu dalam memaknai bagaimana pentingnya visi tentang murid, mari kita membuat gambar nanti ya, kita bikin gambar, ada tugas. Ya, ini tugasnya seperti ini. Kemudian ini, memimpin perubahan positif. Ya, untuk dapat mewujudkan visi sekolah impian dan melakukan proses perubahan, maka perlu sebuah pendekatan atau paradigma. Pendekatan ini dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan. Jika diibaratkan seperti seorang pelari yang memiliki tujuan mencapai finish, maka ia butuh peralatan yang mendukung selama berlatih, seperti alat olahraga. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan mengeksplorasi paradigma yang disebut sebagai inquiry apresiatif. Ya, inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Konsep ini pertama kali dikembangkan oleh tokoh David Copperfield, dan kita akan memakai pendekatan ini sebagai alat olahraga untuk mencapai finish. Jadi berlari mencapai finish bagaimana caranya? Dengan menciptakan visi impian kita. Selanjutnya, nah ini inquiry apresiatif atau pembelajaran pendekatan inquiry. Inquiry apresiatif adalah manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Pendekatan ini dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik, apa yang telah ada di sekolah, kemudian mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik. Salah satu caranya dengan tahapan Bagja, namanya singkatan di Bagja. Bagja merupakan adaptasi dari konsep atau kerangka berpikir inquiry apresiatif yang digunakan dalam manajemen perubahan. Nah, ini cara mengelola perubahan positif. Tahapan Bagja. Jadi Bagja itu adalah gubahan, tahapan inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan yang pertama kali tadi diperkenalkan oleh Copperreader. Ya, kemudian dalam praktek-prakteknya selanjutnya tahapan discover dipecah menjadi define dan discover. Jadi yang pertama tahapannya inquiry apresiatif dalam menentukan visi adalah membuat pertanyaan utama. Dalam bahasa Inggrisnya define. Yang kedua adalah mengambil pelajaran atau discovery. Kemudian yang ketiga adalah gali mimpi, dream. Yang keempat adalah jabarkan rencana atau desain. Kita membuat desain.
Yang keempat adalah atur eksekusi atau deliver. Ini tahapan perubahan pembuatan visi. Betul ya Bu Dani ya? Tahapannya seperti ini dalam pembuatan visi. Nah, ini prosesnya pembuatan visinya, jadi prakarsa perubahan. Mungkin kita dari saya juga awalnya gini, ngapain sih kita belajar gini ya, susah-susah gitu. Ternyata memang visi itu bukan hanya buat visi sekolah ya Bu, tapi visi seorang guru dalam menyiapkan perubahan di kelas juga harus punya, supaya kita punya penunjuk arah. Ngajar tuh ada acuannya gitu, nggak asal ngajar tapi kita ada arahnya. Oh, visi kita seperti ini, harus kita capai seperti apa tahapannya. Ya, jadi ini prakarsa perubahannya. Ada menyusun pertanyaan-pertanyaan dan tindakan yang perlu dilakukan, kemudian menjalankan tindakan yang apa yang perlu kita lakukan, kemudian mengkonfirmasi. Kita juga butuh rencana, berkolaborasi dengan teman sejawat, dengan pihak sekolah dan orang tua, gitu. Nah, ini keterkaitan guru penggerak dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi visi guru penggerak itu harus sejalan dengan filosofi KHD, yaitu tujuan pendidikan adalah menuntun skala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Kemudian mendidik sesuai kodrat, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Kemudian merupakan filosofi dari KHD yang sangat berkaitan dengan bagaimana cara kita mendidik para murid. Kemudian dari filosofi tersebut kita dapat tidak dapat memaksakan pencapaian murid kita di luar kodrat tumbuh kembang mereka. Begitu juga halnya dengan seorang guru penggerak. Mereka harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai guru penggerak yang berpihak kepada murid. Nah, mungkin ini ya, ini visi saya nih Bu, teman-teman, Pak Wawan, ini visi yang awal saya buat nih. Mewujudkan siswa yang unggul dalam prestasi dan budi pekerti melalui program literasi yang menarik dan berkelanjutan di SDIT Rahmaniyah. Jadi kita bulan lalu ada kegiatan pembuatan visi. Ide-ide bebas ya Bu, menggunakan visi apa yang mau kita buat. Nah, dari situ nanti kita kaji, kita analisa dan kita sesuaikan dengan kebutuhan sekolah, kira-kira cocok apa enggak gitu. Ini kan ide-ide sesaat waktu itu karena diminta membuat visi yang kira-kira simpel apa. Kebetulan yang ada di pikiran saya untuk mengupgrade literasi di sekolah gitu, supaya budaya literasi itu bisa lebih terprogram dan berkelanjutan. Nah, ini visi saya. Nah, nanti kita kaitkan dengan visi sekolah. Visi sekolah ada di banner ya. Gitu. Nanti kita cari benang merahnya, mungkin kira-kira visi ini cocok apa enggak gitu. Kira-kira visi ini yang pas apa, bagaimana dan sebagainya. Nanti kita ada diskusinya. Gitu. Oke. Selanjutnya ini visi guru penggerak. Nah, ini tahapannya, ada tahapannya nih. Jadi kalau tadi prakarsa perubahan saya visinya mewujudkan siswa yang unggul dalam prestasi dan budi pekerti melalui program literasi yang menarik dan berkelanjutan di SDIT Rahmaniyah. Nah, saya bikin pertanyaan yang pertama, tahapan pertama. Mengapa kita sebagai guru perlu untuk mewujudkan program literasi yang menarik dan berkesinambungan di sekolah untuk meningkatkan prestasi dan budi pekerti? Kemudian saya bikin pertanyaan sendiri, bagaimana mewujudkan program literasi yang menarik dan berkelanjutan di sekolah? Nah, tindakan nih pertama yang akan saya lakukan adalah membuat dialog dengan siswa, dengan rekan sejawat, kemudian dengan kepala sekolah dan komite mengenai program literasi yang menarik dan berkelanjutan di SDIT Rahmaniyah itu seperti apa untuk meningkatkan prestasi anak-anak dan akhlaknya tetap terjaga gitu. Kemudian yang kedua, tahapan selanjutnya adalah ambil pelajaran atau discover. Pertanyaannya, apa pengalaman menyenangkan dan berhasil yang pernah dialami guru yang telah membuat program literasi sebelumnya? Apa saja kegiatan literasi yang disukai anak-anak selama ini? Kemudian apa saja penunjang program literasi yang berhasil dilakukan selama ini? Ya, tindakan yang saya lakukan adalah menggali cita-cita dan harapan murid melalui survei atau angket. Kemudian mendiskusikan dengan murid-murid mengenai kegiatan literasi yang disukai. Kemudian selanjutnya adalah melibatkan murid untuk menuliskan potensi yang dimiliki dalam program literasi
Yang terakhir adalah tindakan saya mencari data tentang guru yang sudah melakukan program tersebut. Gitu. Jadi saya akan belajar dengan guru tersebut. Nah, kemudian dari tahap gali mimpi, pertanyaan yang pemantik yang saya tanyakan adalah apa saja kegiatan yang ada dalam program literasi yang membuat menarik serta meningkatkan prestasi dan budi pekerti siswa. Kemudian bagaimana perasaan kita ketika program literasi itu mulai dijalankan. Kemudian apa saja kegiatan yang perlu terus dilakukan agar program literasi dapat berjalan secara berkesinambungan. Tindakan yang saya lakukan adalah meminta pendapat siswa mengenai pendapat dan harapan mereka terkait literasi. Kemudian membuat desain program literasi yang menarik, nyaman, dan berkelanjutan bersama siswa dan rekan sejawat. Kemudian tahap yang keempat adalah jabarkan rencana. Apa langkah yang harus disiapkan dalam membuat program literasi yang menarik tersebut supaya berkesinambungan dan dapat meningkatkan prestasi serta budi pekerti siswa. Kemudian berapa lama target yang akan dicapai untuk membuat program tersebut. Kemudian bagaimana membuat desain program yang menarik. Kemudian apa saja hal pertama yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan program tersebut. Tindakan yang saya lakukan adalah membuat capaian yang real secara berkala. Kemudian menyusun program literasi secara rinci yang menarik untuk siswa. Kemudian tahap yang terakhir adalah atur eksekusi. Ya, pertanyaan pemantiknya adalah siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana tersebut. Kemudian apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa yang mengisi peran tersebut. Kemudian siapa yang bertanggung jawab memonitor agar program literasi dapat terus berjalan dan berkelanjutan. Kemudian kapan program literasi itu dapat dimulai? Tindakan yang saya lakukan adalah menyusun tim kerja dan deskripsi tugas setiap anggota, kemudian menentukan batas waktu untuk menyelesaikan tugas. Nah, ini visi SDT Rahmania. Kalau tadi visi saya lebih menekankan unggul dalam prestasi dan budi pekerti dalam program literasi. Kalau ini masih ada prestasinya juga nih, mesti nyambung gitu ya. Mungkin ini. Nah, kalau yang selanjutnya adalah di modul 14 mengenai disiplin positif ya Bu Dani. Disiplin positif alhamdulillah saya sudah melaksanakan diseminasi juga di 3 pekan lalu ya. 1 jam mengenai disiplin positif. Jadi disiplin positif itu kata kuncinya kita kenapa dibilang disiplin positif? Karena image-nya ada yang negatif ya. Kalau disiplin positif mungkin Pak Wawan lebih ahli dalam menerangkan. Jadi penerapan disiplin yang mungkin sudah ada di kepala kita itu identik dengan tidak menyenangkan, menghukum. Nah, itu identik disiplin. Karena mungkin selama ini kita udah jadi korban disiplin di sekolah yang dulu gitu ya. Disiplin itu penertibannya dengan cara kekerasan, ketidaknyamanan, bikin anak tuh bete dan sebagainya. Maka di situ disebutkan disiplin positif. Bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah tanpa membuat anak sedih, tanpa membuat anak mager gitu ya, tanpa anak memiliki rasa dendam kepada gurunya. Dan yang kita bangun adalah semangat dari dalam dirinya sendiri. Jadi bagaimana caranya itu sudah saya sampaikan pada saat materi disiplin positif. Sekarang saya minta kesediaan ibu-ibu, teman-teman guru untuk kita diskusi, ada bahan diskusi sedikit. Mungkin bisa diisi nanti ada, tadi Bu Dani menyebutkan kalimat rumpang ya. Kalimat rumpang itu kalimat yang belum lengkap, belum jadi. Mengenai cita-cita kita untuk murid apa gitu. Jadi ibu-ibu boleh tuangin di sini nanti. Ibu punya cita-cita murid saya tuh gambarannya seperti apa sih? Ada yang kemarin saya ada teman-teman ngobrol sama teman-teman guru, saya membayangkan, saya mengimpikan murid-murid yang 20-30 tahun ke depan masih ingat sama saya gitu. Kemudian anak-anak didik saya menjadi murid yang sukses dalam dunia, kemudian secara ibadahnya juga bisa terjaga gitu. Itu kan mimpi ya, mimpi-mimpi kita. Nah, saya minta bantuan ibu-ibu untuk menuangkan di sini cita-cita untuk murid yang ibu mau seperti apa. Minta bantuannya di sini ya ibu-ibu. Pak Wan juga boleh ngisi. Punten Pak Wan.
Apa? Oh iya, nanti. Pate, dikelilingin dong lagi ngerjain. Ntar minta pulpen. Ntar minta pulpen. Lagi minta pulpen. Awan lagi ngerjain. Kalimat belum jadi ya Bu, kalimat terumpang. Jadi agak ambigu mungkin ya. Ini maksudnya apa gitu ya. Oke. Bu, ini diisi sekarang juga apa nanti Bu? Ini diisi sekarang juga apa? Yang ini teman sejawat, iya boleh. Abis ini? Iya habis ini. Abis diskusi? Bisa, Apa iya, abis boleh. diskusi? Tetap intinya bisa dikumpulin ke saya besok lewat drive, nggak masalah. Oh, tapi perlu takutnya di shoot juga nggak? Lagi Boleh. pengisian ini? Boleh. Apa abis Yang diskusi? Habis ini aja, Oke. habis ini aja. Tapi nggak selesai nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Yang penting ada dokumentasi Oke. yang buat saya. Baik, baik. Walaupun aslinya nanti semuanya terisi, Ya. walaupun nanti. Baik, Bu. Masih 4 kali lagi Pak. Saya main ke sini 4 kali lagi. Aku kadang-kadang juga nggak enak loh begitu. Saya nggak enak sama yang saya kunjungi, nggak enak sama kelas, nggak enak sama kapsek gitu. Padahal di tempat saya SMP 19 sekolah saya lagi didatangi sama PP karena CGP di sekolah saya ada 2 yang jadi PP yang udah lulus ke saya, satu yang satu baru C PP tadi proses pendaftaran
CGP-nya jauh dari rumah saya. Rumah saya itu di Jogja. Saya dikasih kali baru 3, kali baru 1, terus lunas ya kan. Terus ini apa? Ini mah masih mending lah ya. Ntar dia belakangan ya kudu bimbingan. Ya Bu. Pegang dulu ya Bu. Bu Dani dipegang dulu apa dikumpulin? Ya dipegang dulu. Oh dipegang dulu. Mau diskusi bentar. Kan nanti Ibu bertanya kepada teman-teman pada saat diskusi kan. Oke. Jadi kita nanti menyimpulkan apa, karena nanti Ibu berpendapat bahwa kesimpulan kita adalah bla 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 bla. Baik. Gitu kan. Pada saat proses berdiskusi nggak diambil gambarnya? Nih. Oh, fotonya. Oh, foto. Nggak hanya video aja. Yang moto siapa? Oh gitu. LMS itu kelihatannya soalnya cuma 8 poin. Cuma di dalam satu poin itu ada 10 sampai 20 soal. Nah, saat nilainya 10 sampai 20 soal itu, satu soal itu harus melihat yang Lalu video. Ya kan? Kalau misalkan satu poin itu 10 sampai 20 soal, itu satu video itu baru kita baca, baru kita lintas. 1 menit kita baca, itu baru satu soal. Iya, dan setelah itu nanti soal yang kedua sama Pak. Bu Dani mohon izin apa bisa saya ini diskusi? Oke, baik. Ya Bapak Ibu, terima kasih sudah mengisi kalimat rumpang mengenai cita-cita murid. Boleh dibacakan apa bagaimana Bu Dani? Iya, dibacakan. Hah? Satu-satu. Ditanya tadi kan Ibu kan diskusikan Ibu nanya kalau penumpang yang contohnya Ibu Susi. Iya. Ibu Susi setelah Ibu menjelaskan kalimat penumpang, kesimpulan Ibu tentang kalimat Ibu sendiri yang disejajarkan dengan visi sekolah kita seperti apa? Hanya itu ceritanya. Nanya dulu ke satu, nanya ke dulu, setelah itu kira-kira Ibu menyimpulkan, oh ternyata visi sekolah Rahmania dengan visi yang ada di sini semuanya seperti itu loh. Ceritanya seperti itu. Jadi kalimat ini nanti buat visi gitu Bu? Iya. Yang ditulis sama. Kita Oke. bikin visi yang prakasa perubahan, bukan berarti untuk mengubah visi yang ada di sekolahan, bukan ya? Ya, visi ala teman-teman berarti. Ya, gitu. Ala diskusi ini. Oke. Ala diskusi ini. Mendengar Ibu. Jadi langkah awal itu yang pertama kita mengisi kalimat rumpang dulu ya. Jadi cita-cita untuk murid yang Ibu gambarkan tuh seperti apa ada di sini. Jadi kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Titik. Kalau Bu Nur mimpikan murid yang gimana Bu? Berakhlak baik. Bu Anita? Bermanfaat Bu. Sepi? Wih sama tuh ya. Cocok. Oke. Ya, kita percaya bahwa murid-murid itu adalah apa, Bu? Investasi yang besar. Investasi yang besar. Bu Anita? Manusia terbaik. Masya Allah. Bu Sepi? Mempunyai kemampuan yang luar biasa. Masya Allah. Ibu singkat tapi idenya luar biasa nih buat teman-teman Ibu ya. Iya, nggak sempet kontak. Baik, kemudian di sekolah kita mengutamakan apa nih Bu? Tanggung jawab. Dia nyontek aku. Bu Sepi? Kalau aku ada Akhlak baik. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar itu menyenangkan. belajar itu menyenangkan. Di sekolah kita selalu kesal. Dirinya mau belajar sejati. Sadar bahwa setiap murid itu pembelajar sejati. Baik. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk apa Bu? Membangun kebiasaan baik dalam berperilaku. Bu Sepi? Kan kita warga sekolah yakin membersamai anak-anak untuk meningkatkan potensinya. Oke, wanita. Menjalin kerjasama yang Masya Allah. Itu kata-kata yang tertuang dalam waktu berapa menit luar biasa tuh. Kata-kata mutiara. Iya. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa apa Bu? Yang poin terakhir kita dan warga sekolah ini paham bahwa kita adalah tim yang hebat. keren.
Kita ada tim yang hebat, kita tim yang solid ya. Oke, mantep. Kemudian kalau dari visi sekolah, ya. Kira-kira cocok gak Bu? Yang Ibu tuangkan di situ sama visi sekolah nih. Visi sekolah kan ada di belakangnya Bu Dani nih, di banner. Ada tadi ya, belajar sepanjang hayat ya. Oke, Bu Dani maaf. Saya nggak nge-print visi. Jadi memang Bu persamaannya ada Bu. Penguatan karakter itu yang utama, gitu ya. Penguatan karakter yang utama. Kemudian pembelajar sepanjang hayat ya. Oke. Cuman tadi ada yang sedikit belum ada di situ, membangun mungkin kerjasama ya, kolaboratif ya, kolaborasi yang masih belum ada di tertuang di visi. Ditambahkan jika pemangku jabatan menginginkan dan setuju bisa ditambahkan ini di 3 tahun yang akan datang. Oke. Buat bahan diskusi penentuan visi sekolah ke depan ya Bu. Betul. Oke, Karena baik, kita baik. kan prakarsa perubahan ini sebenarnya menitik beratkan kepada murid kita ke depan 10 tahun yang akan datang. Jadi apapun yang kita kerjakan ini demi untuk masa depan anak-anak yang sudah berjalan ini jalankan yang sudah baik, yang ada kekurangan sedikit-sedikit ini ada perubahan secara fisik aja, tidak perlu visi ini. Nanti visi ini akan diubah setelah 3 tahun kemudian. Oke, baik, baik. Ya, terima kasih Ibu-ibu atas isian yang menginspirasi ya dari cita-cita murid yang Ibu tuangkan dalam kalimat rumpangnya luar biasa dahsyat gitu ya. Insya Allah nanti buat masukan rapat penentuan visi ya Bu Dani ya, visi sekolah ke depannya. Tapi ada satu lagi Ibu-ibu, ada tugas lagi. Tapi ini buat lembar umpan balik. Jadi ini butuh ini dulu, butuh fotonya dulu, ngerjainnya sama belakangan nggak apa-apa. Ya ibu-ibu itu ada lembar umpan balik dari teman-teman untuk saya terutama ya, kompetensi guru penggerak. Butuh shootnya, butuh shootnya dulu, lagi ngisi. Pura-pura ngisi dulu, tar. Ya itu lembar umpan balik dari teman-teman untuk kompetensi saya ya. Oke. Jadi karena kendala saya memang bukan walas, minimalis dalam mengeksplor pembuat kelas nyaman tuh masih minimalis ya Bu Dani. Karena masih minjem-minjem kelas sana sini. Kayak Sangat dimaklumi. ya, kayak modelnya pas saya. Mirip gitu. Ya, saya sering pakai kelas Bu Sepi juga tuh Bu Sepi, kalau Bu Sepi nggak masuk saya pinjam ke sana. Gitu. Mungkin udah selesai Bu, udah cukup ya Bu. Baik. Ya ibu-ibu semua, teman-teman yang senantiasa luar biasa, terima kasih waktunya sudah menghadiri acara ini. Mohon maaf jika pemaparannya singkat karena memang materinya banyak, harus disampaikan dalam waktu berapa menit. Jadi saya ambil poin-poin. Mungkin kalau saya ngegambar sih masih belum nyambung banget. Karena memang saya aja satu materi itu 2 pekan ya Bu. Nah ini dalam waktu 30 menit harus disampaikan satu yang harusnya saya 2 bulan disampaikan dalam 30 menit. Pastinya memang kekurangan saya juga banyak karena memang harus disampaikan dalam waktu singkat. Dan ini mungkin momen buat kita semua senantiasa terus belajar ya Bu, semakin tahu bahwa memang bukan hanya bekal materi untuk menyajikan anak-anak di kelas, tapi memang banyak faktor lain yang membuat sekolah tuh, kelas tuh anak-anak membuat nyaman belajar seperti apa. Mungkin nanti di sesi lainnya saya bisa berbagi dengan ibu-ibu semua. Ya, sebelum menutup saya mau buat pantun sedikit ya. Ya. Ya, jalan-jalan ke bandara, tidak lupa membeli makanan. Demikian presentasi saya. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Iya. Burung dara, burung cendrawasih bisa dicari dulu di Papua.
Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih buat ibu-ibu semua yang sudah meluangkan waktunya. Semoga menjadi penambah amal soleh kita dalam berjuang di medan ilmu untuk meningkatkan kemampuan anak didik kita menjadi generasi unggul yang berkarakter, yang diidamkan penuh dengan manfaat. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.